Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya Anissa Nur Pratiwi dengan NPM 19380010. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Tapi presentasi kita pada pagi hari ini adalah pengujian stabilitas bahan dan produk obat baru menurut ICH Q1A atau R2. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi kali ini, yaitu yang pertama, Alivia Della Syaputri dengan NPM 19380006, Aulia Fitri Handayani Siregar dengan NPM 19380017, Cantika Raisa Raihanisa dengan NPM 19380021, Chelsea Cindra Mentari dengan NPM 19380024, Cici Marina dengan NPM 19380025, Elok Mardianti dengan NPM 19380037, Gina Rianti dengan NPM 19380048, Khairun Nisa dengan NPM 19380054, Lintang Buana Wijaya dengan NPM 16380040, Rizky Purnamasari dengan NPM 16380059, Yustika Melianti dengan NPM 16380084, dan yang terakhir Marianto dengan NPM 18380118. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada kelompok penyaji materi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari panduan atau pedoman dari pengujian stabilitas bahan dan produk obat baru Q1A atau R2 menurut ICH atau International Conference of Harmonization. Jadi untuk tujuan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, untuk memberikan bukti tentang bagaimana kualitas zat obat atau produk obat bervariasi dengan waktu di bawah pengaruh berbagai faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan juga cahaya, yang dimana 3 faktor ini mempengaruhi kualitas dari suatu zat obat tersebut. Jadi misalkan ada seorang pasien atau konsumen, dia menyimpan obat tersebut di tempat yang suhunya tidak sesuai. Jadi dia menyimpannya misalkan dia di bawah terik matahari langsung atau di tempat yang lembab. Jadi obat tersebut tak ayal akan menjadi rusak sebelum masa kadaluarsanya. Kemudian setelah itu untuk memperkirakan usia dari produk obat dan juga jalur degradasinya. Maksud di sini kita mampu memperkirakan usia simpan atau waktu kadaluarsanya tanpa menghabiskan waktu yang lama. Jadi misalkan ada suatu obat, dia diperkirakan expired date-nya atau kadaluarsanya adalah 2 tahun. Jadi selama 2 tahun dari diproduksi itu akan terus diamati, akan terus dimonitoring sampai kadar obat tersebut turun menjadi 90%. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi selama waktu tersebut disebut dengan uji sesungguhnya atau real time. Nah, ini akan berkesinambungan dengan poin ketiga, yang dimana untuk mempersingkat waktu dalam menguji stabilitas obat dan merekomendasikan kondisi penyimpanannya. Nah, waktu kadaluarsa yang 2 tahun itu bisa dipercepat menjadi 6 bulan dengan berbagai aturan-aturan menurut ICH atau ketetapan-ketetapan yang sudah berlaku. Jadi misalkan menurut aturan ICH 40 derajat Celcius selama 6 bulan itu dia setara dengan penyimpanan di suhu ruang atau 25 derajat Celcius selama 2 tahun. Jadi secara tidak langsung kita akan menghemat waktu 1,5 tahun. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya lagi, lebih detail lagi oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Kemudian setelah itu, untuk menetapkan periode uji ulang dari zat atau produk obat untuk pengujian stabilitas. Maksud di sini, periode uji ulang atau frekuensi
itu adalah setiap 3 bulan untuk tahun pertama, kemudian 6 bulan untuk tahun kedua, dan selanjutnya sekali di setiap tahunnya. Itu nanti juga akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk memenuhi persyaratan hukum terkait dengan kemurnian, keamanan, dan juga kemanjuran obat-obatan. Jadi, suatu obat itu dikatakan aman dari hukum apabila dia telah memenuhi 3 syarat kriteria tersebut. Nah, penjelasan-penjelasan ini tadi akan lebih didetailkan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia Fitri Handayani Siregar. Pengujian terhadap stabilitas pada zat obat. 1. Umum. Yang kedua yaitu pengujian stres dilakukan pada satu batch bahan obat yang meliputi pengaruh suhu, kelembapan, oksidasi, dan fotolisis dari senyawa obat. Ketiga, pemilihan batch. Studi stabilitas formal harus diberikan pada setidaknya 3 batch, terutama dari substansi obat. Keempat, sistem penutupan kontainer, yaitu studi stabilitas harus dilakukan pada zat obat yang dikemas dalam sistem penutupan wadah yang sama atau menstimulasikan pengusulan kemasan untuk penyimpanan dan distribusi. Kelima, spesifikasi. Pengujian komponen zat obat yang rentan terhadap perubahan selama penyimpanan dan cenderung mempengaruhi kualitas, keamanan, atau khasiat. Keenam, frekuensi pengujian, yaitu frekuensi pengujian harus cukup untuk menetapkan profil stabilitas produk obat. Frekuensi pengujian pada kondisi jangka panjang biasanya dilakukan setiap 3 bulan pada tahun pertama, setiap 6 bulan pada tahun kedua, dan setiap tahun untuk tahun berikutnya. Ketujuh, kondisi penyimpanan. Kedelapan, yaitu komitmen stabilitas. Ketika data stabilitas jangka panjang yang tersedia pada batch primer tidak mencakup periode retest yang diusulkan diberikan pada saat persetujuan, komitmen stabilitas harus dilakukan untuk melanjutkan studi stabilitas pasca persetujuan untuk menetapkan masa retest. 9, yaitu evaluasi. Tujuannya untuk menetapkan stabilitas berdasarkan pengujian minimal 3 batch bahan obat dan mengevaluasi informasi stabilitas, yaitu berupa sifat fisik, kimia, biologi, dan tes mikrobiologi. 10, yaitu pernyataan atau pelabelan. Pernyataan penyimpanan harus ditetapkan untuk pelabelan sesuai dengan persyaratan nasional atau regional yang relevan. Pernyataan tersebut harus didasarkan pada evaluasi stabilitas zat obat. Yang selanjutnya yaitu pengujian stabilitas pada produk obat. Yang pertama, umum. Yang kedua, pengujian fotostabilitas, yaitu harus dilakukan setidaknya 1 batch utama dari produk obat jika sesuai. Yang ketiga yaitu pemilihan batch. Dari studi stabilitas harus disediakan pada setidaknya 3 batch utama dari produk obat. Keempat yaitu sistem penetapan kontainer, yaitu harus dilakukan pada bentuk sediaan yang dikemas dalam sistem penutupan kontainer yang diusulkan untuk pemasaran, termasuk bila memungkinkan setiap kemasan sekunder dan label wadah. Kelima yaitu spesifikasi. Studi stabilitas harus mencakup pengujian atribut-atribut dari produk obat yang rentan terhadap perubahan selama penyimpanan dan cenderung mempengaruhi kualitas, kemasan, dan atau khasiat. Keenam yaitu frekuensi pengujian, yaitu pada studi jangka panjang untuk produk dengan penyimpanan minimal 12 bulan. Frekuensi penyimpanan biasanya harus setiap 3 bulan selama tahun pertama, setiap 6 bulan tahun kedua, dan setiap tahun melalui masa simpan yang diusulkan. Yang ketujuh yaitu kondisi penyimpanan. 8. Komitmen stabilitas. Ketika data stabilitas jangka panjang tersedia pada batch primer tidak mencakup masa simpan
diusulkan yang diberikan pada saat persetujuan. Yang 9 yaitu evaluasi. Untuk menetapkan stabilitas berdasarkan pengujian minimal 3 batch produk obat, masa simpan, dan instruksi label penyimpanan berlaku untuk semua batch produk obat yang akan diproduksi dan dikemas. 10 yaitu pernyataan atau pelabelan. Sebuah pernyataan penyimpanan harus ditetapkan untuk label sesuai dengan persyaratan nasional atau regional yang relevan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cantika Reisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan pengujian stabilitas obat adalah memberikan bukti bagaimana kualitas bervariasi dengan waktu di bawah pengaruh. Yang pertama, suhu. Yang kedua, kelembapan. Ketiga, cahaya. Keempat, menetapkan periode uji ulang untuk bahan obat. Kelima, menetapkan umur simpan untuk kondisi obat. Keenam, kondisi penyimpanan direkomendasikan. Selanjutnya, desain studi stabilitas formal harus didasarkan pada yang pertama, pengetahuan dan sifat substansi obat. Yang kedua, pengalaman yang dipengaruhi dari studi formulasi klinis. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Zat obat. Alat utama yang memprediksi masalah stabilitas yaitu fondasi untuk mengembangkan dan memvalidasi metode analisis. Untuk API, pendekatan berikut dapat digunakan. Yang pertama, jika tersedia dapat diterima untuk menyediakan data relevan yang dipublikasikan dalam literatur ilmiah untuk mendukung jalur dan produk degradasi yang teridentifikasi. Yang kedua, ketika tidak ada data tersedia, pengujian tegangan harus dilakukan. Sifat dari stress testing akan tergantung pada zat aktif individu dan zat produk farmasi yang terlibat. Stress testing sendiri dilakukan pada satu batch, bahkan alat ini harus mencakup pengaruh suhu, kelembapan di mana oksidasi dan fotolisis terjadi pada zat obat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, produk obat. Dalam produk obat, kondisi standar untuk pengujian fotostabilitas dijelaskan dalam IQ&B, yaitu upaya harmonisasi standarisasi pengujian fotostabilitas pada zat obat farmasi baru dan produk baru. Semua perusahaan yang mengembangkan atau membuat obat farmasi memerlukan proses pengujian fotostabilitas yang sangat kuat, yaitu untuk memastikan kualitas produk dan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya, untuk pengujian fotostabilitas harus dilakukan pada setidaknya satu bat utama dari produk obat jika sesuai. Jadi, dalam beberapa keadaan studi ini harus diuji ulang jika variasi dan perubahan tertentu dilakukan dalam proses, misalnya formulasi dan pengemasan. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, itu pemilihan batch pada zat obat. Sedikitnya 3 batch utama, di mana 3 batch sampel itu digunakan untuk melewati pengujian jangka panjang yang harus mencakup minimal 12 bulan. Yang kedua, diproduksi dengan skala plot minimal, di mana produksi ini dilakukan dalam skala kecil untuk mengurangi resiko dalam produksi. Kemudian, rute sintesis yang sama. Di sini digunakan untuk memproduksi dalam skala industri dan memakan waktu yang relatif pendek. Metode pembuatan dan prosedur harus mensimulasikan proses akhir, yang dimana akan digunakan pada skala produksi. Yang kemudian perwakilan kualitas yang harus dibuat pada skala produksi. Jadi 3 batch di atas tadi mewakili keseluruhan kualitas bahan yang akan digunakan dalam proses produksi. Kemudian pemilihan batch pada produk obat. Yang pertama, diperlukan setidaknya 3 batch utama. Jadi sama seperti zat obat tadi, dia menjadi perwakilan
Kemudian batch primer harus memiliki formulasi yang sama dan dikemas dalam sistem penutupan kontainer yang sama seperti yang diusulkan untuk pemasaran. Jadi dari batch primer harus sudah lulus uji kualitas dan syarat-syarat yang ditetapkan untuk bisa dipasarkan. 2 dari 3 batch setidaknya skala plot. 2 dari 3 batch ini sebagai acuan dan sisanya boleh lebih kecil diproduksi skala kecil. Jadi diproduksi dalam skala kecil. Kemudian studi stabilitas harus dilakukan pada setiap kekuatan individu dan ukuran kontainer dari produk obat. Slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem penutupan kontainer zat obat. Stabilitas harus dilakukan pada bahan obat yang dikemas dalam sistem penutupan kontainer yang sama atau mensimulasikan kemasan yang diusulkan untuk penyimpanan dan distribusi. Produk obat yang pertama, sediaan yang dikemas dalam sistem penutupan kontainer yang diusulkan untuk pemasaran termasuk sebagaimana mestinya setiap kemasan sekunder dan label wadah. Yang kedua, informasi pendukung. Yang pertama, hasil penyimpanan terbuka dari stress testing. Yang kedua, studi dalam bahan kemasan lainnya. Spesifikasi adalah standar kualitas kritis yang diusulkan dan dibenarkan oleh pabrikan, kemudian disetujui oleh otoritas pengatur sebagai syarat persetujuan. Pada zat obat terdapat 3 cara, yaitu daftar tes, referensi ke prosedur analitis, dan kriteria penerimaan yang diusulkan. Sedangkan pada produk obat terdapat daftar tes, uji atribut, referensi ke prosedur analitis, dan usulan rilis kriteria penerimaan dan umur simpan. Spesifikasi rilis yaitu kombinasi tes fisik, kimia, biologi, mikrobiologi, dan kriteria penerimaan yang menentukan kesesuaian produk obat pada saat peluncurannya. Sedangkan spesifikasi umur simpan yaitu kombinasi tes fisik, biologi, mikrobiologi, dan kriteria penerimaan yang menentukan kesesuaian zat obat selama periode uji ulang atau bahwa obat harus memenuhi seluruh umur simpannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu uji atribut pada zat obat. Yang pertama, pada stabilitas, obat harus mencakup pengujian atribut karena zat obat rentan terhadap perubahan selama penyimpanan dan cenderung mempengaruhi kualitas, keamanan, dan kemanjuran pada khasiat obat tersebut. Yang kedua, pengujian harus mencakup sebagaimana berupa pengujian fisik, kimia, biologi, dan mikrobiologi yang menentukan kesesuaian kualitas zat obat. Dan selanjutnya, lalu pada produk obat juga ada uji atributnya. Yang pertama, studi stabilitas harus mencakup pengujian atribut produk obat yang rentan terhadap perubahan selama penyimpanan dan cenderung mempengaruhi kualitas, keamanan, dan kemanjuran atau khasiat obat. Yang kedua, pengujian harus mencakup sebagaimana layaknya atribut fisik, kimia, contohnya antioksidan, lalu biologis dan mikrobiologi. Contohnya dari mikrobiologi itu ya pengawet, dan uji fungsi misalnya untuk sistem pengiriman dosis yang menentukan kesesuaian produk obat pada saat produksi. Prosedur analis harus sepenuhnya divalidasi dari menunjukkan stabilitas obat tersebut. Pengujian frekuensi zat obat, periode uji ulang atau jangka panjang. Setiap 3 bulan tahun pertama, setiap 6 bulan tahun kedua, dari setiap tahun melalui periode uji ulang yang diusulkan. Misalnya 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 6, dan 60 bulan. Kondisi penyimpanan dipercepat. 0,
3,6 bulan, di mana ekspektasi mendekati perubahan yang signifikan. Meningkatnya pengujian yang diperlukan. Itu yang pertama, menambahkan sampel di akhir titik waktu dalam desain penelitian. Misalnya 0,32 kali 6 atau 0,136 bulan. Frekuensi pengujian produk obat. Yang pertama, studi jangka panjang. Tahun pertama setiap 3 bulan, yaitu 0, 3, 6, 9, dan 12. Tahun yang kedua setiap 6 bulan, yaitu 12, 18, dan 24. Tahun ketiga dan lebih lama setiap tahunnya, yaitu 24, 36, 48, dan 60. Yang kedua, studi dipercepat. Minimum umum 3 poin waktu, 0, 3, 6 bulan. Meningkatkan perubahan signifikan pengujian penambahan sampel pada poin waktu, yaitu 0,3,2 kali 6 atau 0,1,3,6 bulan. Yang ketiga, studi kondisi penyimpanan menengah, yaitu minimum 4 poin waktu termasuk awal dan akhir, misalnya 0, 6, 9, dan 12 pada saat pengiriman 0,6 bulan. Desain yang dikurangi, matricing atau bracketing untuk pengurangan frekuensi pengujian jika dibenarkan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kondisi penyimpanan zat obat. Secara umum, substansi obat harus dievaluasi dalam kondisi penyimpanan yang menguji stabilitas termal dan kelembapan pada kondisi penyimpanan. Yang panjang harus mencakup durasi pengujian minimal 12 bulan dengan setidaknya 3 batch utama pada saat pengujian dan harus dilanjutkan untuk jangka yang cukup untuk menentukan periode pengujian ulang yang diusulkan. Produk obat yang harus dievaluasi dalam kondisi penyimpanan dengan toleransi yang tepat, menguji stabilitas terminal, dan jika berlaku kepekaan terhadap kelembapan atau potensi kehilangan pelarut. Terus yang kedua, pengujian ini harus dilakukan pada produk dibentuk atau dicerna melalui batch primer, titik waktu awal dan terakhir setidaknya pada 12 bulan. Terus yang ketiga, pengujian jangka panjang harus mencakup setidaknya 12 bulan. Nah, yang keempat itu harus dilanjutkan untuk mencakup umur simpan yang diusulkan. Nah, yang kelima, dipercepat pengujian untuk mengevaluasi kunjungan jangka pendek di luar kondisi penyimpanan label. Baik, materi selanjutnya adalah contoh kasus zat obat. Jadi, saya akan memberikan gambarannya sedikit. Pada dasarnya, setiap produsen obat atau setiap pabrik obat dalam memproduksi obatnya selalu menyimpan atau meninggalkan minimal 2 produk obat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk monitoring dan juga untuk mengamati sampai obat tersebut turun kadarnya menjadi 90%. Apabila dalam 2 tahun tersebut obat tersebut sudah mencapai 90%, berarti obat tersebut dikatakan kadaluarsa. Seperti itu. Nah, untuk pengujian selama 2 tahun tersebut disebut dengan uji sesungguhnya atau dengan nama lain adalah real time. Nah, untuk itu kan membutuhkan waktu yang lama selama 2 tahun. Ada yang dia dinamakan dengan uji dipercepat. Jadi dia hanya membutuhkan waktu sekitar 12 atau 6 bulan saja. Bisa kita lihat di sini untuk tabelnya. Menurut studi itu jangka panjang dengan kondisi penyimpanan 25 derajat Celcius plus minus. Maksud dari plus minus di sini adalah naik turun yang dianjurkan 2 derajat Celcius, berarti pada jangka panjang ini
dia hanya diperkenankan suhunya 27 derajat Celcius atau maksimal 23 derajat Celcius dengan resus kelembapan adalah 60% dan maksimal 65% dan juga maksimalnya 55%. Atau juga dia bisa memilih dengan 30 derajat Celcius bisa naik menjadi 32 derajat Celcius atau menjadi 28 derajat Celcius dengan resus kelembapan adalah 65%. Bisa dinaikkan menjadi 70% atau bisa diturunkan juga menjadi 60%. Dengan range waktu atau dengan jangka waktu minimum adalah 12 bulan. Seperti itu. Ini untuk jangka panjang. Untuk jangka menengahnya tidak jauh berbeda, yaitu suhunya adalah 30 derajat Celcius, bisa dinaikkan menjadi 32 derajat Celcius atau bisa diturunkan menjadi 28 derajat Celcius dengan resus kelembapannya adalah 65% atau bisa naik menjadi 70% dan bisa turun menjadi 60% dengan jangka waktu 6 bulan. Di sini tergantung dari pengujinya. Kalau pengujinya di jangka panjang dia memilih untuk menggunakan suhu yang 30, berarti yang di untuk kondisi menengah atau kondisi sedang itu dia tidak ada, seperti itu. Kemudian setelah itu yang paling sering dipakai untuk pengujian lainnya adalah yang studi dipercepat. Jadi menggunakan suhu 40 derajat Celcius bisa dinaikkan maksimal adalah 42 derajat Celcius atau bisa turun menjadi 38 derajat Celcius. Dengan resus kelembapannya adalah 75%, bisa naik menjadi 80% dan bisa turun juga menjadi 70% dengan jangka waktu 6 bulan. Artinya apa? Artinya pada suhu 40 derajat Celcius ini selama 6 bulan itu setara dengan pada suhu ruang obat kita ambil contoh obat paracetamol. Obat paracetamol dengan masa expire-nya 2 tahun. Jadi kita secara tidak langsung kita akan menghemat waktu selama 1,5 tahun. Yang seharusnya 2 tahun kita bisa mempercepatnya, ujinya adalah hanya 6 bulan saja. Studi jangka panjang dilakukan seperti pada tabel dan apabila terjadi perubahan yang signifikan selama pengujian 6 bulan pada kondisi yang dipercepat, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap perubahan signifikan tersebut. Pengujian pada kondisi penyimpanan harus mencakup semua tes, kecuali jika dibenarkan. Pada kondisi penyimpanan menengah harus mencakup minimal 6 bulan data dari studi 12 bulan. Oke, cukup sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya yaitu Cantika Raisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kondisi penyimpanan selain pada suhu ruangan atau normal, ada juga penyimpanan di mana suhunya tuh lebih rendah atau dingin. Kalian bisa lihat pada PowerPoint kalian ada 2 tabel. Tabel yang pertama yaitu zat obat yang ditujukan untuk penyimpanan lemari es. Tabel yang kedua adalah zat obat yang ditujukan untuk freezer. Tabel yang pertama ada 2 studi, yaitu studi jangka panjang dan juga studi dipercepat. Untuk studi jangka panjang, kondisi penyimpanannya menurut ICH atau International Conference of Harmonization. Sekedar informasi saja, ICH adalah organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk-produk farmasi bagi penggunanya. Memiliki kondisi penyimpanan 5 derajat Celcius plus minus 3 derajat Celcius. Plus minus ini berarti bisa naik atau turun, di mana suhunya bisa naik menjadi 8 derajat Celcius dan turun menjadi 2 derajat Celcius. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 12 bulan, yang berarti 1 tahun. Selanjutnya dipercepat. Kondisi penyimpanannya yaitu suhu 25 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Berarti bisa naik 27 derajat Celcius atau turun menjadi 23 derajat Celcius. Dan memiliki resus atau kelembapan 60%. Plus minus 5%, berarti bisa turun menjadi 55% atau naik menjadi 65%. Dan pengujiannya hanya 6 bulan saja. Selanjutnya pada tabel penyimpanan obat, zat obat pada freezer,
tidak jauh berbeda pada tabel yang pertama yang saya jelaskan, perbedaannya hanya suhunya saja. Untuk di freezer, memiliki kondisi penyimpanan minus 20 derajat Celcius dengan plus minus 5 derajat Celcius. Berarti bisa menjadi minus 15 derajat Celcius atau menjadi minus 25 derajat Celcius. Dan jangka waktu yang digunakan atau yang dibutuhkan adalah 12 bulan atau 1 tahun saja. Jadi kita bisa mengefisiensi waktu menjadi 1 tahun, yang biasanya 2 tahun menjadi 1 tahun. Begitu. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi maksudnya untuk studi yang jangka panjang itu yang dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius plus minus. Artinya plus minus di sini itu bisa naik bisa turun. Yang diperkenankan 2 derajat Celcius berarti dia bisa naik 27 derajat Celcius atau bisa turun menjadi 23 derajat Celcius. Untuk yang RH itu resusnya. Dan juga resusnya atau kelembapan itu 40%, dia bisa naik dan jadi 45% atau bisa turun jadi 35%. Itu yang dianjurkan menurut ICH. Perubahan signifikan kehilangan air terjadi selama pengujian 6 bulan pada kondisi penyimpanan dipercepat. Perubahan signifikan dalam kehilangan air. Namun, data pengujian pada kondisi penyimpanan menengah harus disediakan untuk menunjukkan bahwa produk obat tidak akan kehilangan air yang signifikan sepanjang umur simpan yang diusulkan jika disimpan pada 25 derajat Celcius dan kelembapan relatif referensi 40% RH. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Macam-macam produk obat yang dikemas dalam wadah. Yang pertama, produk obat yang dikemas dalam wadah yang kedap air. Kepekaan terhadap uap air atau potensi kehilangan pelarut bukan masalah bagi produk obat yang dikemas dalam wadah yang kedap air. Dengan demikian, studi stabilitas dapat dilakukan di bawah kondisi kelembaban yang dikontrol. Yang kedua, produk obat yang dikemas dalam wadah yang semi permeable. Produk berbasis air yang dikemas dalam wadah yang semi permeable harus dievaluasi untuk kehilangan air potensial. Selain stabilitas fisik, kimia, biologis, dan mikrobiologi, evaluasi ini dapat dilakukan dalam kondisi yang kelembaban relatif rendah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke komitmen stabilitas. Yang pertama, ketika data stabilitas jangka panjang yang tersedia pada batch primer dapat mencakup periode pengujian ulang yang diberikan pada saat persetujuan, komitmen harus dibuat untuk melanjutkan studi stabilitas pasca persetujuan untuk menetapkan periode pengujian kembali. Kedua, jika penyerahan mencakup data dari studi stabilitas pada lebih sedikit dari 3 kelompok produksi, komitmen harus dibuat untuk melanjutkan studi pada lebih dari 3 batch produksi selanjutnya. Kemudian yang terakhir, jika penyerahan tidak termasuk dalam tidak termasuk data stabilitas pada batch produksi, komitmen harus dibuat untuk melakukan hal ini. Jadi, intinya ketika stabilitas obat jangka panjang tidak tersedia, uji ulang pada saat batch primer yang diusulkan, maka produsen harus memiliki komitmen untuk melanjutkan uji stabilitas agar dapat menetapkan shelf life secara tepat dari produksi pengujian yang baru. Evaluasi. Tujuan evaluasi adalah pendekatan sistemik yang mencakup evaluasi hasil dari tes fisik, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Tujuan dari studi stabilitas adalah untuk menetapkan umur simpan berdasarkan pengujian minimal 3 batch zat obat dan kondisi penyimpanan label berlaku untuk semua batch masa depan. Setiap evaluasi
harus mempertimbangkan tidak hanya pengujian tetapi juga produk degradasi sehingga stabilitas menunjukkan metode yang digunakan untuk evaluasi. Pernyataan dan pelabelan. Pada zat obat dilakukan dua cara, yaitu pernyataan penyimpanan dan uji ulang tanggal. Pernyataan penyimpanan dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, untuk pelabelan harus sesuai dengan persyaratan nasional atau regional. Kedua, harus berdasarkan evaluasi stabilitas. Dan yang ketiga, harus diberikan instruksi khusus, terutama untuk bahan obat yang tidak dapat mentoleransi pembekuan. Untuk uji ulang tanggal, harus berasal dari informasi stabilitas serta tanggal tes ulang harus ditampilkan pada label. Sedangkan, pada produk obat, tanggal kadaluarsa harus ditampilkan pada label kontainer. Baiklah teman-teman, kita telah selesai mendengarkan pemateri dari kelompok penyaji, yang berarti rangkaian presentasi kita telah selesai. Saya akan bacakan simpulan dari presentasi kita kali ini, yaitu tujuan dari pengujian stabilitas adalah untuk menentukan umur simpan yang berdasarkan pengujian minimal 3 batch zat obat dan untuk menetapkan kondisi penyimpanan yang akan direkomendasikan. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator dan juga perwakilan kelompok 1, mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.